Sabar, terusin aja baca salawat meskipun tanda-tandanya belum kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp. Ini nomornya 0812 9875 7860. Yang mau beli di Shopee, teman-teman bisa langsung klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silakan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor admin 0813 1543 0565. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Nasra di Makassar. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Saya ingin memberi kesaksian sholawat Jibril. Saya Nasra di Makassar. Saya seorang IRT yang menderita sakit stroke. Luar biasa pertolongan Allah hari ini, dan rasanya ya betul-betul tidak kusangka. Saya salah, terima kasih banyak. Saya terima kasih banyak. Ini memang ketikannya agak berantakan ya teman-teman, karena mungkin efek dari Mbak Nasranya lagi sakit stroke ya. Tapi alhamdulillah loh udah bisa ngetik loh. Assalamualaikum Mbak Atmel. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekali Mbak, akhir-akhir ini saya selalu diberi kemudahan. Begini Mbak Mel, saya antri di ruang tunggu rumah sakit sangat lama karena dapat nomor antrian di atas 100. Tanpa disangka-sangka tiba-tiba ada ibu-ibu datang nawari nomor antrian yang dibawa nomor saya Mbak. Saya sangat bersyukur, ya itu keren ya teman-teman ya. Saat itu Mbak dan saya makin cepetin qomat kamit selawatannya Mbak yang aku ucapkan saat itu salawat Jibril. Terus hari berikutnya saya malah dibuat heran lagi Mbak, bantuan Allah benar-benar ada buat saya. Yaitu Mbak, aku kembali konsul ke dokter, tahu-taunya perawatnya malah terjun langsung membantu saya urus ini dan itu. Bahkan dia bilang Mbak, besok sekalian langsung terapi aja biar nggak bolak-balik. Masya Allah, bukan main senangnya saya Mbak. Terus tadi siang saya ditelepon, mungkin ya, ditelepon banget Mbak kolektor motor karena udah nunggak berbulan-bulan. Katanya saya mau didatengin narik motor aku Mbak Mel. Bukan main tertekannya saya saat itu Mbak. Mana uang di tangan sama sekali nggak ada Mbak. Saat itu juga aku tidak hentinya bersalawat, meminta pertolongan Allah dan pasrah apapun keadaannya. Ini alhamdulillah tiba-tiba pimpinan kolektornya nelpon Mbak. Bahkan malah saya diberi kemudahan bayar sebulan dulu karena saya paham kondisi ibu sedang sakit. Masya Allah, luar biasa pertolongan Allah dan Rasulnya saat ini Mbak Mel. Saya yang sedang sakit stroke tidak bisa, tapi Allah selalu bersama saya saat ini. Sholawat untuk meminta pertolongan agar utang-utang saya bisa dilunaskan juga Mbak Mel, amin. Kalau live bisa kok saya beri testi lewat. Kalau Mbak live bisa kok saya beri testi lewat via telepon. Sungguh luar biasanya, barusan saya dapat info pengumuman saya lulus PPP sebagai guru. Masya Allah ya teman-teman. Kemudian ditanya ngamalin sholawat aku apa? Aku ngamalin sholawat Jibril. Bisa sekali duduk amalkan sampai 3.000 sampai 5.000-an Mbak Mel. Sekarang sholawat lagi buat utang riba saya dan kepulihan stroke saya Mbak Mel. Bantu doa ya Mbak, biar saya cepat diberi Allah dan Rasulnya kepulihan. Makasih atas video-videonya Mbak Mel. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Nasra di Makassar. Ya Allah Mbak Nasra, semoga Mbak Nasra cepat sembuh ya Mbak ya, amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Teman-teman, kita sama-sama doain semoga Mbak Nasra diberikan kesembuhan sama Allah, diberikan jalan buat sembuh ya. Ada jalan pokoknya sampai Mbak Nasra benar-benar bisa sembuh. Jangan lepas sholawat Mbak, jangan pernah lepas baca sholawat, itu dahsyat banget. Apalagi kalau Mbak Nasra bisa nambahin lagi jumlah sholawatnya, itu dahsyat banget. Tambahin juga kalau bisa sholawat munjiatnya 100 aja Mbak Nasra, atau 10 pagi 10 sore ya. Insya Allah nanti segera diberi kesembuhan, lancar semuanya dan selamat ya. Udah lolos PPPK.
Masya Allah. Lanjut, aku mau baca testimoni berikutnya. Ini dari Mbak Putri di Malang. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Saya Putri dari Malang. Udah lama pengen share testimoni tapi ketunda terus. Aku mulai ngamalin sholawat dan riadoh bulan Juni 2022. Saat itu lagi sumpek banget. Pas scroll TikTok ada Viti Kamil, mulailah tergerak untuk mengamalkan sholawat. Dan alhamdulillah aku lebih rajin sholat, rajin ngaji, gak kayak dulu-dulu yang males mau apapun. Di awal riado semua gak berjalan lancar kak. Dimulai dari utang yang cukup banyak, mengalami kecelakaan yang bikin aku dan suami harus perbaiki mobil, karena mobil itu memang buat transport kita sehari-hari. Aku tetap aja seperti biasa mengamalkan sholawat, karena dengan sholawat membuat hati lebih tenang. Dan alhamdulillah banyak hutang yang terbayar walaupun tidak semua. Dan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar Masya Allah. Di akhir tahun 2022 aku dapat info, dapat umroh gratis dari kantor. Masya Allah, seperti mimpi begitu besar rezeki yang diberikan kepada aku. Dan sedikit cerita, waktu umroh pas di depan Hijr Ismail, posisi full dengan banyak orang dari berbagai negara. Kita uyel-uyelan untuk masuk ke Hijr Ismail. Sudah kedorong-dorong, sempat berpikir kalau sampai pingsan gak tahu lagi. Aku baca salawat munjiat kak di depan Hijr Ismail. Dan dalam hati, ya Allah, jika engkau mengizinkanku masuk ke dalam Hijr Ismail, diberi kelancaran, pasti diberi kelancaran. Dan alhamdulillah gak begitu lama kita dorong-dorongan, badan aku tiba-tiba ikut kedorong orang-orang dan sampai di pintu Hijr Ismail. Aku bisa masuk Hijr Ismail kak, itu aku masuk terakhir sendiri sebelum pintu ditutup. Masya Allah, masuk sendiri sebelum pintu ditutup. Dan di dalam situ orang-orang berebut cari tempat untuk sholat. Dan Masya Allah, aku tanpa berebut ada tempat benar-benar lebar untuk aku tempatin buat sholat. Masya Allah, aku terharu bacanya teman-teman. Makasih Kamel sudah mengenalkan aku jalur langit. Semoga Kamel sekeluarga diberi kesehatan, rezeki yang barokah dan lancar, dan bahagia dunia akhirat, amin. Kemudian ditanya ya salawat apa. Tiap hari sedekah subuh, salawat 1000 kali. Salawat munjiat mungkin ya. Salawat Jibrilnya, oh enggak, salawat 1000 kali mungkin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1000 kali. Salawat Jibrilnya 4444 kali. Salawat munjiat 500 kali. Baca Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, dan Al-Mulk. Masya Allah, dahsyat banget. Testimoni dari Mbak Putri di Malang. Allah mudahkan ya teman-teman. Ya Allah, dimana orang desek-desekan itu dimudahin banget bisa sholat, tiba-tiba tempatnya tuh lapang. Aku tuh kebayang banget segitu banyaknya orang. Terus memang banyak kejadian-kejadian seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tuh mereka tuh yang punya testimoni ya, yang ini Mbak rasain sama Mbak Putri lah. Tiba-tiba tuh tempatnya lapang buat sholat, nggak pakai desek-desekan, nggak pakai susah buat cari tempat. Ya Allah, aku kebayang banget ya Allah. Mudah-mudahan suatu hari nanti aku bisa kesana, bisa umroh, bisa haji, amin. Dan bisa ngerasain yang dirasain sama Mbak Putri di Malang, amin. Ya Allah, kebayang ya Allah. Di tempat yang desek-desekan, terus kita dapat tempat yang begitu luas, yang begitu lapang, yang rasanya tidak mungkin kalau pakai logika. Tapi bagi Allah, mana ada yang gak mungkin. Semuanya mungkin bagi Allah. Dahsyat ya teman-teman ya. Dan Masya Allah banget yang dibilang tadi sama Mbak Putri juga. Sudah mulai sholawatan, hatinya tenang. Ingat, tidak ada yang menjual ketenangan. Ketenangan hanya didapat ketika kita dekat dengan Allah. Ketenangan bisa kita dapat dengan kita memperbanyak ibadah. Dan ibadah yang paling mudah adalah membaca sholawat. Karena dari baca sholawat jadi rajin sholat. Yang sholatnya jarang-jarang tuh jadi rajin. Yang sholatnya entar-entar tuh jadi cepet, jadi di awal waktu. Yang tadinya dikit-dikit bohong, jadi gak suka bohong lagi. Jadi kalau mau bohong tuh udah takut walaupun bohong hal yang sepele gitu ya, itu udah takut banget. Jadi insya Allah kalau udah sholawatan mah udah gak jadi pembohong lagi gitu ya. Kemudian dengan sholawat juga Mbak Putri tadi jadi semangat buat ngerjain ibadah-ibadah yang lain. Sampai akhirnya dapat bonusnya hadiah umroh dari Allah, melalui kantornya. Masya Allah, dahsyat banget teman-teman. Ya, kalau teman-teman sekarang udah baca sholawat dan doanya belum diijabah, sabar. Akan tiba masanya, akan tiba waktunya teman-teman mendapatkan apa yang menjadi hajatnya teman-teman, yang menjadi keinginan, kebutuhan, doa-doa kalian. Insya Allah sebentar lagi. Sabar, terusin aja baca sholawat meskipun tanda-tandanya belum kelihatan.
Udah deket jatuh tempo, uangnya belum ada, udah terus aja baca sholawat, Allah pasti nolongin. Allah pasti nolongin, gak mungkin enggak. Setiap usaha kita tidak akan sia-sia, dan ini merupakan usaha langit. Ada dua usaha, langit dan bumi. Ketika kita tidak punya usaha bumi, kita nggak punya kerjaan, kita nggak punya usaha, kita cuma di rumah. Ya maaf, kita pengangguran misalnya, kita ibu rumah tangga, udah kerjain ikhtiar langit, nanti akan datang nih ikhtiar buminya, akan datang dengan sendirinya ikhtiar bumi. Ngomong-ngomong, kemarin aku habis mijit sama nenek urut ya, habis ngurut sama nenek urut di sini langganan aku. Si nenek urut bilang, iya Neng, kan rezeki juga mesti dijemput ya Neng ya. Iya Bu, dulu nenek bingung, nenek mesti ngapain. Kita kan gak mungkin, nenek mau usaha, mau kerja, tapi nenek gak ada kerjaan, udah tua, nenek-nenek udah 70 tahun mungkin ya. Dan si nenek ini tetap semangat gitu ya cari duitnya, tetap semangat bekerja gitu. Nenek mau ngambil rongsok juga udah kalah sama yang muda-muda. Yang muda-muda pada naik motor, nenek jalan kaki, udah keduluan sama mereka. Nah si nenek ini baca salawat teman-teman. Sekarang dia baru baca salawat, udah mulai salawat Jibril banyak, katanya dapat 12.000. Tapi sebelumnya baca salawat-salawat yang lain, ngaji dan lain-lain. Si nenek mengerjakan ikhtiar langit ketika si nenek tidak mampu melakukan ikhtiar bumi. Dan Masya Allah, Allah datang karena kira ikhtiar buminya. Tiba-tiba ada orang yang ngubungin, Nek, saya punya rongsok nih. Ya aqua, ya barang bekas gitu ya. Karena si nenek gak mampu buat jalan, nyari ke jalanan. Kalah sama yang muda-muda. Tapi si nenek dihubungin sama orang, Nek, saya ada rongsok. Saya ini nih ambil. Ya ambil rongsoknya, dikasih. Jadi udah disiapin gitu loh, gak perlu nyari-nyari lagi ke jalanan, udah dikasih sama tuh orang. Dikasih rongsoknya, bahkan dibayar 50.000. Kalau si nenek nyari di jalanan, udah kalah sama yang muda, gak dapet duit. Dapatnya kalau dituker ya rongsoknya, tapi ini dapat duit dari yang ngasih rongsok. Terus si nenek bawa, dikasih 50.000 katanya. Kasih 50.000, terus si nenek bawa lagi ke tempat rongsok, dapat lagi, dituker dapat duit. Kadang 25.000, kadang 50.000 tuh. Ya, jadi ketika kita tidak mampu melakukan usaha bumi, udah ikhtiar langit dulu. Usaha langit dulu, doa, sholawatan, sholat gitu ya. Baca Quran, nanti akan Allah datangkan ikhtiar buminya gitu loh. Jadi banyak juga yang salah kaprah ya. Kemarin ada yang komen, tapi kan mesti ikhtiar juga ya Kak, WK gitu kan ya. Ya yang nyuruh untuk gak ikhtiar siapa gitu loh. Sholawat itu kan ikhtiar langit. Ya, kalau misalnya kalian bekerja, tetap bekerja. Aku gak pernah bilang, jangan ada yang kerja, gak usah kerja, gak usah usaha, salawatan aja. Itu salah, ya. Aduh, jangan sampai dipotong nih kalimat aku nih. Ya, nanti ada yang motong nih suatu hari, nauzubillah, jangan sampai. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nasra diberi kesembuhan sama Allah, lancar rezekinya, dan juga buat Mbak Putri di Malang, semoga Allah lancarkan terus rezekinya juga ya Mbak, utang-utangnya segera lunas, amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang nonton, semoga utang kalian juga lunas, doa-doa kalian segera dijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.